Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri cuaca yang baik, juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan lagi bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di hari-hari yang semakin gelap ini. Haleluya, haleluya. Saat kita berhadapan dengan Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, itu saat yang paling indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan saat indah ku berhadapan Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku
izinkan Kau tebuskan kami, Kau basuh dosa salah kami dengan darah-Mu Yesus. Haleluya. Saat yang terindah, sujud dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih buat perlindungan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Dalam keadaan damai, ketenangan, keamanan, kenyamanan, Tuhan juga beri kekuatan, kesehatan. Itu berkat yang luar biasa. Kalau kita mendengar dunia ini tidak semakin membaik, tapi semakin memburuk. Haleluya. Namun kita yang percaya kepada Tuhan ada jaminan yang luar biasa. Tetap bisa menikmati kasih, menikmati ketenangan, kedamaian, ketentraman. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oleh karena Roh Kudus mengingatkan kita untuk terus hidup dalam kebenaran firman Allah. Karena Roh Kudus terus mengingatkan kita untuk mengasihi, mengampuni, haleluya, sesama kita, haleluya. Karena Roh Kudus terus membimbing kita menuruti akan kebenaran-kebenaran firman Allah, tidak mendengarkan suara iblis di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran, karena kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita boleh menikmati kasih anugerah Tuhan sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita mohon Tuhan membuat kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan kita mau mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan berkata, Tuhan akan beserta, Immanuel. Namun kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun kita harus maju terus, haleluya, haleluya, beserta terus dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tatap berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh ucapan syukur. Betul-betul Tuhan, kalau aku berhadapan dengan Engkau pada pagi hari ini, Kau menyucikan, menguduskan kami semua. Itulah saat yang terindah. Haleluya, haleluya. Saat indah berhadapan denganmu.
bisa menerangkan hati kami, jiwa kami. Ketenangan, kedamaian, kesejahteraan Kau berikan bagi kami. Oleh karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Kau hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapi kami semua yang sudah hadir, juga yang akan hadir, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, juga pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini. Kau urapi dengan urapan dari surga, sehingga kami bisa merasakan hadirat Allah, kasih Allah dicurahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Nyatakan isi hati-Mu, kasih dan kuasa-Mu Tuhan, untuk memimpin kami, haleluya, mengarahkan kami, haleluya, dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Selamat beribadah di GPPS Tropodo. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
lagu selanjutnya. menurun sangat buruk ya. Kalau baca artikel-artikel pembeliannya rendah, terus macam-macam ya, uang kasnya negara tinggal sedikit, tiap hari ada aja beritanya ekonominya sulit. Tapi kita mau percaya lirik lagu ini ya, kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita setia akan Tuhan, kita pasti menikmati hujan berkat-berkatnya Tuhan ya, pasti dicukupi apa yang kita perlu, pasti Tuhan itu sediakan, karena berkat Tuhan itu ada setiap hari ya. Mari saudara, ada yang mau menyampaikan kesaksian? Kalau belum ada, saya mau sedikit cerita ya. Ini juga kayak sama dengan lirik lagu sebelumnya. Kalau kita itu anak Tuhan itu kita ada Roh Kudus dan kita itu punya kuasa. Nah, ceritanya saya ini ngajar dan saya ini ngajar anak umur 3 tahunan sepier ya, temennya Pier. Nah kalau ngajar itu saya rasa lebih gampang kan anak SD dan SMP ya, walaupun materinya lebih susah, tapi anaknya itu kalau diajari ya sudah diem tok. Kalau misalnya marah ya tinggal saya marahi langsung nurut ya, sudah SD SMP enak. Tapi kalau anak umur 3 itu masih nggak ngerti, terus habis itu masih suka lari-lari macam-macam. Nah waktu 2 minggu lalu saya ngajar, anaknya itu nggak mau diem ya, pas biasanya sih mau aja, mungkin lari-larinya cuma sedikit, tapi waktu itu aduh saya sampai stres, soalnya ada aja ya muter, habis gitu golong-golong di sofa, saya
ditarik-tarik, gak bisa, dimarahi, gak mempan. Aduh, saya sampai pusing ya. Terus minggu depannya itu saya berdoa, Tuhan tolong ya Tuhan, semoga minggu ini gak kayak gitu lagi. Soalnya kayak gitu saya pusing, saya mau ngajari apa kalau diem aja gak bisa. Saya ini bukan psikolog, saya gak punya ilmu macam-macam, tapi saya percaya saya punya Tuhan dan saya punya kuasa untuk anaknya itu walaupun gak ngerti bisa duduk, bisa nurut. Saya berdoa dan apa yang terjadi ya saudara, mujizat. Anaknya waktu itu duduk terus, nggak muter-muter. Saya percaya kalau kita melakukan pekerjaan apapun, kita berdoa, kita percaya Tuhan itu turut bekerja. Mari kita mau nyanyikan pujian selanjutnya. Siang dan malam
juga tidak pernah akan gagal. Karena kami tinggal di dalam Engkau, firman-Mu ada pada kami, maka kami boleh mengikuti jejak Tuhan yang senantiasa hidup berkemenangan dan berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hatimu, semakin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yaitu malam berjaga-jaga, ya. Malam berjaga-jaga. Kita semua punya HP, ya, bisa mendengarkan berita goncang-ganjingnya dunia ini, ya. Kesulitan, kesukaran, peperangan, ya. Haleluya. Kalau kita tidak punya Tuhan, ya, kalau kita iman kita lemah, ya, kalau iman kita berkata, wah Tuhan tidak bisa tolong kita, wah iman kita akan goyah, ya. Haleluya. Iman kita akan gagal. Tapi kita tetap percaya dan kita mau ikuti jejaknya, ya. Malam berjaga-jaga, ya. Yang pertama, sebelum masuk ikuti jejaknya, ya, malam berjaga-jaga ini karena apa, saudaraku, ya? Malam berjaga-jaga ini karena dunia ini, ya, sudah waktunya, ya, sudah waktunya untuk dibereskan sama Tuhan, ya, waktunya habis. Dan ya, kalau kita melihat pemandangan, ya, penciptaan dunia ini, ya, rasa-rasanya kok eman, ya, ya. Ada pulau yang bagus, laut yang bagus, gunung-gunung, batu-batu, ya. Rasanya mosok itu sudah diciptakan begitu indah, kok dihancurkan. Kita manusia yang tidak bisa apa-apa, itu haknya Allah kuasa, sudah diatur dengan sempurna, sudah ada waktunya, ya. Karena apa? Ya karena manusia tidak mau bertobat, ya, tidak mau mengikuti jejak firman Tuhan. Contohnya apa? Air bah, ya. Bayangkan saudaraku, ya, zamannya Nuh itu mereka semua binasa, seisi dunia itu, ya. Yang diceritakan cuma yang di keluarganya orang bangsa Israel, tapi bangsa-bangsa lain semua, ya. Kita tidak bisa bayangkan hujan 40 hari 40 malam. Tropodo belum pernah dikasih hujan 1 malam, 1, 2, 3 jam aja kelem. Nah, kita melihat daerah-daerah yang lain sampai di atapnya rumah. Tidak ada bandingannya dibanding zaman Nuh, sampai melewati gunung berapa tinggi, sehingga kapal yang dibangun di atas gunung itu bisa ngambang, berarti lebih tinggi dari gunung. Ya, tidak masuk akal rasanya. Tapi itulah karena apa? Tuhan melihat kejahatan manusia itu sudah memuncak. Nah ini tahun ini juga, ya, tahun-tahun ini kita masuk zaman akhir ini, ya, kita dipersiapkan untuk malam berjaga-jaga. Sudah malam, istilahnya kalau malam itu peteng gelap yang paling berdedek. Setelah itu sinar pagi. Nah, kita sudah di situ, ya. Seperti zamannya Israel keluar dari Mesir, ya, dibebaskan dari pekerjaan yang berat, ya, dari perbudakan, dari dosa. Nah kita ini sudah mau keluar. Sebab itu mari, ya, kalau di tempat ini, ya, saudara bisa setia,
itu berkat yang luar biasa. Sebab kita ingat, banyak yang dipanggil, sedikit Allah. Dunia mau gini kayak mau gitu kan, mereka tidak peduli. Ya memang manusia itu tidak bisa dipaksa, ya, kita hanya bisa minta kemurahan Tuhan. Kita hanya berdoa minta pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya keluarga besar kita diselamatkan, mau datang pada Yesus, mau taat kepada Yesus. Itu cuma itu aja. Tadi contohnya kesaksiannya Bu sama Hana, anak bulet kayak gitu. Siapa yang bisa? Kita bisa. Tadi terkenal apa? Stres. Saudara, kamu kalau mau nangani suami, mau nangani istri, mau nangani orang tua, mau nangani siapa saja, dengan kekuatan kita sendiri, gebrak sendiri, rugi. Betul rugi. Ya, yang diberitahu, yang dinasihati, yang diajar tidak mau bertobat, kita sendiri akhirnya apa? Ikut lemah. Ya, sebab itu tadi ya, kembali ikuti jejaknya Tuhan. Tuhan dilawan sama orang Farisi, orang Saduki dan macam-macam yang musuh-musuhnya. Dia tidak terlalu tidak pakai kekuatannya sendiri, tidak mampu. Ya, menghadapi orang Farisi, Saduki, orang yang benci sama Yesus, tidak pakai kekuatannya sendiri. Kalau Yesus pakai kekuatannya sendiri, dia pasti jatuh dalam dosa. Emosinya ya ditonjolkan, kekuatannya, murkanya langsung dijalankan. Apakah semua binasa? Binasa. Tapi apa? Yesus gagal. Padahal Yesus datang untuk apa? Mengasihi, menyelamatkan manusia. Ya, Yesus bisa saja pakai kekuatannya, ya, ngirim malaikatnya, nggak usah pakai malaikat pun dia sendiri bisa. Ya. Orang mungkin ditiup atau dituding, ya sudah jatuh semua. Tapi Yesus tidak mau gunakan itu semua. Ya. Dia pakai kekuatan Allah, kasih Allah. Ya. Sebab itu kita minggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar, ikuti jejaknya. Karena apa? Untuk itulah kamu dipanggil, ya. Untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, kita ini dipanggil. Istilahnya kasarannya dipanggil untuk melok ikut sorong seperti Yesus. Lu buat apa? Manusia kalau hidup sekali ini dan ngomongnya apa? Urip pisan yo, menikmatilah yang enak-enak lah, ya. Dosa-dosa titik gak popo lah, ya. Itu manusia seperti itu. Tapi kenapa kok orang percaya Yesus kok juntrung-juntrungannya itu disuruh menderita? Ya. Ya. Ini memang tidak masuk akal. Tuhan memberi kita hidup supaya kita bisa menikmati hidup ini, tetapi ya ada batas-batasnya ini. Ya. Jadi hidup kita ini saudara ya terbatas. Ya. Baik untuk orang percaya maupun untuk orang tidak percaya. Ya, terbatas. Orang tidak percaya, ya, mau berbuat seenaknya, melanggar dosa, pelanggaran-pelanggaran, itu ada hukumannya juga. Orang sudah percaya Tuhan juga ada batas-batasnya. Harus hidup suci, hidup kudus, nuruti firman, ikuti jejaknya, menderita bersama Kristus. Ya. Kelihatannya sama-sama menderita. Ya, tidak ada orang kafir, wes gak apa-apa. Orang kafir gak percaya Yesus itu berbuat dosa sakarepe gak apa-apa.
Juntrungannya neraka. Kita orang percaya juga demikian. Kalau tidak taat ikuti jejaknya Yesus, juntrungannya akhirnya juga neraka. Nah, bedanya di mana? Bedanya kita percaya Yesus, ya, itu dijamin masuk surga. Orang yang tidak percaya Yesus, tidak mau ikuti jejaknya, juntrungannya pasti neraka. Coba bedanya di apa? Yesus. Ikuti Yesus. Ikuti, percaya Yesus. Ikuti jejaknya Yesus. Bedanya cuma Yesus. Ya, sepertinya apa sih bedanya Yesus sama yang lain-lain? Sama nabi ini, nabi itu, ya, nabi apapun. Karena Yesus ini dari Allah, dari surga turun ke dunia. Dia juru selamat, dia itu penebus dosa, dia itu hakim yang adil. Nanti terakhir dia jadi hakim, dia jadi raja. Itu bedanya di situ. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi mari selaku yang dikasihi Tuhan, ya, kita belajar, ya, mengikuti jejaknya. Walaupun menderita, ya, tapi penderitaan kita itu berujung kepada kemuliaan, keselamatan. Ya. Manusia itu tidak mudeng, ya. Apa sih masuk surga itu? Paling-paling yang kalian tidak ngerti ya, paling-paling ya supaya udah dunia ini. Itu kita harus renungkan, kita baca firman Allah supaya mengerti, dan kita nanti diberi gambaran-gambaran bagaimana indahnya di sorga nanti. Ya. Kalau di dunia, saudara, saya melihara macan di rumah ini. Ya. Dalam situ ada kandang macan. Kira-kira ono sing nemani nang gereja enggak? Ojo nang gereja Pak Hendy, jero nek ono macan sampai muncul piye. Nah, nanti di kerajaan surga, macan itu dilus-lus sama anak-anak kecil. Ular itu buat mainan, tidak nyopot, tidak gigit, semua dinetralisir. Seperti zamannya Nuh. Binatang apapun jahat-jahatnya binatang diatur sama Tuhan jadi jinak. Amin. Siapa yang mau rangkulan sama harimau? Nanti di sana boleh. Balik seperti zaman Eden. Semua jadi jinak. Karena dosa, semua jadi mangsa, jadi buas. Manusia juga demikian. Pada permulaan itu manusia itu begitu indah, ya. Tapi setelah jatuh dalam dosa jadi buas. Manusia sama manusia dimakan, dinodai, ya, dibunuh, ya. Manusia jadi rakus, semua dimiliki sendiri, jadi egois, macam-macam, jadi jelek semua. Nah, ini Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan pulihkan. Jadi kita perlu merenungkan firman Allah ini, kita baca sehingga nanti timbul di hati kita ini satu kerinduan, satu kepercayaan bahwa ikut Yesus walaupun sengsara menderita, nanti ujungnya itu mulia, senang, bukan sementara. 1000 tahun. Umur saudara sama saya paling banter berapa? Mungkin ada orang yang tertua di dunia, umurnya mungkin 130, cuma 130 mati. Ya 70, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80, lebihnya ya wis gak iso apa-apa. Ya. Noleh sedikit, salah langkah kecetit. Ya, angkat apa sedikit kecetit. Sakit semua. 70 kalau kuat 80, puji Tuhan. Kalau yang Tuhan berikan umur sampai 110 masih sehat kuat, puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Tapi kita akan menikmati 1000 tahun. Ya, bayangkan 1000 tahun.
dunia aja ada menyanyikan pantun lagu pujian di lagunya mereka, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu ada, itu orang dunia ngerti ya, ada lagunya itu orang-orang kuno ya, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah kita tidak sampai 1000, lebih. Setelah 1000 digandeng, disambung hidup yang kekal selama-lamanya. Itu seringkali tidak mudeng ya kalau tidak direnungkan ya. Kalau tidak diyakini firman Allah ini ya, itu tidak bisa. Terus suruh cinta Yesus, suruh percaya ada hidup 1000 tahun, hidup kekal, tidak bisa percaya, tidak bisa tumbuh imannya, tidak bisa mengikuti jejak Kristus. Tapi kalau orang bisa menghayati, aku percaya ya. Karena apa? Zamannya perjanjian lama, umur manusia itu zaman perjanjian lama yang paling lama itu Metusalah. Berapa tahun? Apa? 969, hampir 1000, kurang 4 tahun 1000. Itu Metusalah. Nanti cari dulu, cari sendiri ya. Kita Kejadian sekitar pasal 4, pasal 5. Nah itu sudah perhatikan. Kalau zaman dulu ada umur sampai hampir 1000, nah itu kerajaan 1000 tahun ada juga. Ya baca supaya tahu, berulang-ulang baca. Yang paling umurnya paling panjang siapa? Ya, itu ada daftarnya. Yang paling pendek berapa? Ya, haleluya. Jadi sudah bisa mengerti. Oh, berarti kalau gitu kerajaan 1000 tahun itu pasti ada. Tidak bohong, firman Allah tidak pernah bohong ya. Haleluya. Jadi mari kita ikuti jejaknya ya. Haleluya, kita ikuti jejaknya Tuhan. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan ya, contoh ya, untuk kita ikuti. Haleluya. Tentu kalau kita ikuti contohnya Tuhan, yaitu kita harus berjalan terus bersama Tuhan. Seperti Henokh ya. Henokh berjalan sama Tuhan itu 300 tahun ya, jalan terus. Jadi umurnya Henokh itu sekitar 650 tahun. Kalau jalan sama Tuhan 300 tahun ya, itu setengah umurnya dia terus berjalan dengan Tuhan ya. Lama itu separuh umurnya. Nah, puji Tuhan kalau kita ini boleh dikatakan kita ini berjalan dengan Tuhan lebih dari Henokh, tapi belum sempurna ya. Kita ikut Tuhan sudah berapa tahun ya? Mengiring Tuhan, percaya Tuhan sudah berapa tahun ya? Saya yakin lebih dari separuh umur kita ya, sebagian seperti Bu As, Bu Endi, saya ya. Sejak umur sekitar 27 ya sampai sekarang umur 70, anggap aja 30 sampai 70, 40 tahun ya. Lebih dari setengah umur saya ya. Tapi kita belum sempurna ya. Jadi Henokh itu bergaul dengan Allah 300 tahun, kemudian Henokh mencapai umur 365 tahun ya, kemudian dia diangkat oleh Tuhan ya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Jadi ikuti jejaknya seperti Henokh. Kita yakin kalau jejak kita terus di dalam jejaknya Tuhan ya. Istilahnya itu di dalam relnya Tuhan ya. Rel itu ada berapa? Kereta api 2. Sampai melenceng 1 ya, guling ya. Kita percaya firman Allah, kita percaya Roh Kudus. Haleluya. Dan Tuhan yang memimpin kita ya. Kereta apinya itu Yesus yang bawa kita. Relnya itu firman Allah dan Roh Kudus. Dia bawa kita
Jadi kita harus tinggal di dalam kereta api, jangan keluar. Ya. Saya seringkali waktu dulu masih kecil ya, sering ke Jakarta. Kalau sampai di Cirebon itu ada satu stasiun yang besar ya. Jadi ada beberapa stasiun besar, itu kereta api itu pasti berhenti. Nah, kalau berhenti itu agak lama karena ada penumpang naik, ada yang turun ya. Saya seringkali pengen beli apa-apa di di sekitar stasiun itu kan ada orang jual-jual, yang minuman, ya nasi, ya makanan, ya turun, ikut turun. Ya. Tapi jangan lama-lama ya. Ada waktunya 3 menit atau 5 menit nanti bunyi. Teng tong mau berangkat lagi ya, cepet-cepet. Jangan nyantai-nyantai, ketinggalan gitu ya. Haleluya ya. Jadi ikut Tuhan itu ya terus ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalau kita ikuti jejaknya, kita pasti sampai tujuannya. Haleluya. Sebab Yesus di jalan kebenaran dan kehidupan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ini sudah jelas loh ya, sudah jelas. Bagi kalau zaman sekarang ini bagi seluruh dunia ya, yang mau baca firman itu sudah tidak ada jalan lain. Nah, kalau mau baca firman ya, Kejadian sampai Wahyu dia baca pelan-pelan. Tapi waktu sampai di Yohanes 14 ayat yang ke-6 atau ayat-ayat yang lain, Tuhan berbicara dengan kuat kepada orang itu. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke Bapa Allah di sorga kalau tidak dengan aku. Nah nanti di situ kan dia Roh Kudus bicara, dia akan bertanya-tanya. Oh kalau gitu, kok berani ya orang ini ngomong seperti ini? Manusia kok berani ngomong seperti itu? Karena dia, Yesus itu Allah sendiri. Nanti Roh Kudus beritahu, aku yang ngomong ini bukan nabi, bukan rasul, tapi aku anak Allah, aku Allah sendiri. Roh Kudus nanti bicara. Ya, itu luar biasanya. Bagi orang yang mau baca firman Allah. Ya, sebab itu saudaraku, mari kita kalau kadang-kadang kita memaksa orang keluarga kita ya, ayo nangkeni coy, sampai lambene nyedir, lower, yang gak budal. Kita mintakan anugerah, ya. Surah catat Yohanes 6:44, Yohanes 6:44, Yohanes 6:65. Kalau tidak diberi anugerah karunia Allah, kalau tidak ditarik oleh Allah, orang itu tidak bisa percaya. Bagaimana supaya mereka ditarik, dapat anugerah? Yang sudah percaya ini mendoakan sungguh-sungguh, tidak mandek-mandek. Cuma itu aja kuncinya. Ya, kita tidak bisa ngatur kapan orang ini, suamiku, anakku, mantuku, besanku, kakak adikku mau datang percaya sama Tuhan. Ya, nanti urusannya Tuhan. Ya, kalau kita diberi kesempatan ketemu, ya kita bisa ngomong, ya, nyerempet sedikit, ya, bab itu tidak bisa dipaksa. Ya, kita bawa dalam doa, mintakan anugerah Tuhan, mintakan tarikan kuasa Allah. Ya, siapa tahu nanti kita ngomong dia mau tepat pada waktunya, hatinya dibuka sama Tuhan, diinsafkan, disadarkan, ditobatkan. Tuhan yang kerja. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi ikuti jejaknya. Dan bagian yang kedua itu kita lanjutkan ini yang saya sampaikan tadi ini, misinya Kristus ini. Ya. Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ya. Tadi apa? Kita dipanggil ya dari dunia ini untuk mengikuti jejaknya,
Sekarang kita diutus setelah dipanggil, kita percaya, kita diutus. Ayo budal. Ya. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sayang sekali ya saudaraku kalau saudara-saudara kita yang biasa beribadah di Surabaya ataupun di Sidoarjo ini ya, yang dulu bersama-sama dengan kita ya, banyak mereka yang kembali ke daerah masing-masing ya. Sebetulnya mereka diizinkan Tuhan kembali ke desanya masing-masing. Untuk apa? Nikmati masa tua di desa ya. Tidak usah kerja soro-soro, tanam-tanam, tandur-tandur gitu, nyantai-nyantai. Tidak. Kita diutus pulang ke desa masing-masing, ke tempat masing-masing, ke daerah masing-masing. Mungkin dari pihak istri ikut suami ke luar pulau, luar daerah. Kita diutus untuk apa? Melayani jiwa-jiwa ya. Jadi seperti Bu Resi ini ya, mungkin tidak selamanya di Trowodo. Orang tuanya tidak ada yang nulungi ya, harus kembali ke orang tua ya, pindah ke Banyuwangi. Nah di sana mumpung sudah ada gereja ya toh, tinggal melanjutkan ya bekal firman Allah ini ya. Apa yang sudah dapat di sini dicatat tadi itu, beritakan di sana. Sebab belum tentu mereka dengar berita-berita yang ya, rahasia-rahasia yang belum dibukakan. Ya, ada satu anggota baru di tempat anak Gideon ya. Di dekatnya gereja Gideon itu ada dibangun beberapa rumah susun atau bagaimana itu untuk anak-anak pelajar dari seluruh dunia. Nah ini kesempatan dia membagikan traktat ya. Memang jauh ya, kalau menjaga jiwa itu ya tidak gampang ya. Menjaga jiwa banyak yang mau datang cuma 1-2, tidak masalah ya, tidak masalah. 1-2 kalau nanti dipakai Tuhan bisa memenangkan banyak sekali. Ya ada seorang pemuda datang ke sana ya kan. Padahal pemuda ini punya gereja yang di aslinya, punya di tempat asli asalnya dia punya gereja yang besar. Sekolah minggunya itu ratusan. Sini berapa? Gelintiran. Di sini gelintiran, di sana ratusan. Tapi setelah dia kuliah di Australia, ya kan, sama pendetanya tuh dia juga punya cabang di Australia. Tapi anehnya sama pendetanya dia disuruh ke gerejanya Gideon. Dari mana? Tidak kenal. Tapi bisa tahu lewat apa? Lewat YouTube. Dipelajari satu-satu di gereja ini, gereja ini. Wes, kamu mumpung di Sydney, kamu pergi ke gerejanya ini, Pastor Gideon. Ya, haleluya ya. Jadi ini diutus oleh Tuhan. Cari pengajaran yang benar, cari pengajaran yang rahasia-rahasia firman Allah dibukakan. Sama mungkin dia lihat yang lain-lain, kok banyak kok cuma gini-gini aja, gini-gini aja. Loh ini kok ini karena pembukaan yang baru, ini pengertian yang baru, kamu kesini aja. Menambah pengetahuan firman Allah. Ya jadi saudara-saudara nanti ya seperti Novi apa mungkin ini satu saat nanti dipindahkan ke kemana itu siap melayani, bukan enak-enak ongkang-ongkang, wah dikit lebih enak atau lebih soro. Tidak. Ini sama seperti engkau telah mengutus aku dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam. Kita diutus. Ya, diutus. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Ada beberapa saudara kita yang pindah ke daerah ya. Di sana mengeluh, ya toh. Enak di Trowodo, rame, tapi banjir.
Di sini nggak banjir, tapi mati lampu bolak-balik, ngenes nersuro ngomel. Nah, lupa kalau kita ini diutus kemana-mana itu untuk memenangkan jiwa. Bukalah persekutuan. Dulu pernah ikut persekutuan, ya. Rumahnya pernah dipakai persekutuan. Kan sayang, nggak punya kerinduan sama sekali untuk melayani jiwa-jiwa. Memang melayani itu korban waktu, korban tenaga, rumahnya mungkin jadi kotor, jadi ribut apa. Korban, nggak mau korban nggak bisa. Bangun lebih awal, banyak berdoa, ya toh, ngadepi jemaat itu memang nggak gampang, ya toh. Ada yang bawel, ada yang rewel, ada yang dablek, macam-macam itu. Seperti tadi anak ngelesi anak itu. Tapi kita dipanggil, ingat dipanggil. Ini bukan pekerjaan bukan pekerjaan kita, pekerjaannya Tuhan. Lakukan bersama Tuhan. Dilakoni dengan awake dhewe, nelongso, ngomel, jengkel, mangkel, pekel, cudek. Haleluya. Ya, ini kita lupa kalau kita ini dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Kita dipanggil untuk melayani Dia. Haleluya. Ya. Ini misi Kristus. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Ya. Haleluya. Termasuk keluarga besar kita. Ya. Keluarga saya 7, yang meninggal sudah 4. Ya. Yang sayang yang 2 ini yang meninggal 4. Ya. Yang pertama ini dulu sudah ikut Kristen, pindah ikut suaminya. Yang kedua juga dulu Kristen, pindah ikut suaminya. Ya. Tapi setelah suaminya mati, ya, dia tidak mau kembali ke gereja yang lama. Ya. Ini tugas saya, coba apa? Ya, kalau ketemu, bisa ketemu ya beritahu, ya, mendoakan juga. Oh, kodo tuweke begoane ya, angel dibekuk krek, si enom dibekuk ini menggok. Wis tuwek kaku, atine kaku, dibentuk keras, digetno, kletek hati. Tinggal doa. Ya, kalau Tuhan izin ketemu, nasihati, ya, diserempet-serempet, enggak ya. Haleluya. Ini tugas kita, ya. Ini pesan Yesus, misi Yesus, doa Yesus, supaya tidak ada seorang pun binasa. Ya. Sebab firman yang kita sampaikan itu cepat atau lambat. Kalau kita sudah menyampaikan tentang Yesus, apalagi mereka yang sudah ngerti Yesus, ya, kita tinggal doa. Nanti pada waktu yang tepat Tuhan akan melawat mereka. Tidak tahu kapan. Pokoknya kita ini sudah terus berdoa, kita sudah nyampaikan, ya, tinggal nanti waktunya Tuhan. Haleluya. Sebab firman Allah itu dikatakan, firman Allah itu berita keselamatan yang tidak dapat dihentikan, tidak dapat dibinasakan. Markus 16 ayat 8b. Firman Allah itu tidak bisa binasa. Firman Allah itu hidup dan kekal. Dan kalau kita ngomong dengan iman, dengan penuh kesungguhan, itu mancep, hidup. Ya. Itu seperti kita nabur benih. Entah tukulnya kapan, kita tidak tahu. Sebab biji-bijian itu, cukulnya, tumbuhnya itu, ada yang sehari tumbuh, ada yang nunggu tahunan baru tumbuh. Ya. Saya ingat satu cerita tentang pohon kurma. Ya, dulu di Buas Padi punya pohon kurma ya, di depan rumahnya. Betul Pak, Buas Padi lupa.
Ingat, jentor. Buas padi setuwek kali. Kurma. Itu ya, gede segini. Kemudian ceritanya itu ada orang yang kepingin beli, dijogel, dibawa, dibeli. Nggak tahu berapa itu ya. Nah itu pohon kurma itu nggak nguwong-nguwong, nggak tumbuh-tumbuh, nggak kelihatan tumbuh. Kalau malah bijinya ditanam itu nggak kelihatan tumbuh. Nunggu tahunan, itu akarnya dulu masuk sampai ke dalam, baru dia muncul seminya. Nah kalau orang nggak ngerti, waduh aku nanam nggak koyok apa jagung, seminggu wis ketok muncul. Iki tahunan kok gak muncul-muncul, dianggap mati. Tidak, hidup ya. Tapi dia berakar dulu ke dalam ya. 3 tahun atau 5 tahun baru muncul. Loh, ini ada benihnya apa ini ya? Tidak dicabut, jongkel-jongkel. Oh ini yang 3 tahun lalu. Orang yang nanam sampai lupa ya, kalau dia nanam buah apa? Ini tadi kurma ini. Ya. Nah kita ini kalau menyampaikan firman Allah kepada orangnya, menawarkan Yesus, menceritakan tentang Yesus, itu kita melempar benih di hatinya. Satu saat nanti Roh Kudus bicara. Mungkin waktu dia kepepet, kejepit, sakit mau mati, Roh Kudus bilang, kamu dulu eling, ya, cari ini wong iku lho, sing kepetuk awakmu dek kiri ngomong tentang Yesus. Percaya Yesus itu nanti kamu bicara luar biasa. Seringkali iblis bilang apa? Percuma ngomong orang, percuma lah kita nuruti iblis, gak pernah ngomong, ya, gak pernah saksi tentang Yesus, ya, nah, kita rugi, dibujui terus sama iblis, ditakut-takuti sama iblis. Jangan ngomong tentang Yesus loh, engkau awakmu dibinino. Kamu akan gini. Diam aja. Ya. Sebab itu kita minta pimpinan Roh Kudus. Ya, kalau kita diberi kesempatan bicara, itu melempar benih. Dan benih firman Allah itu hidup tidak mati. Yohanes 12 ayat yang keempat. Firman Allah hidup, kuat, seperti pedang bermata dua, manapun lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun masuk ke dalam. Oh luar biasa ya, sayang saudara, kita kurang mengimani, kita kurang mempercayai, kita kurang mempraktekkan ya, apa yang dikehendaki Yesus, misi Yesus ini ya. Haleluya. Jadi kita ini memuridkan, bukan untuk jadi domba ya toh, yang disuruh netep, wes konduk terpodo sampai mati. Tidak. Sudah waktunya keluar, ya, pelayanan di luar, dipindahkan ke daerah, buka sendiri, buka persekutuan kecil-kecilan, ya toh, siap berkorban. Ya. 1 jiwa itu harganya seisi dunia. Menangkan 1 aja ya, seperti Gideon membagikan traktat ratusan, yang datang cuma 1-2, itu seisi dunia, itu surga bersorak-sorai. Jadi jangan dilihat orangnya, lihat firman Allah. 1 jiwa selamat, surga bersorak-sorai, itu ada ayatnya. 1 gol masuk gawang, yang bersorak-sorai cuma berapa ratus juta. Ini seisi surga, nggak sampai nembus surga. Surga diam aja, ada gol masuk. Sepandai-pandainya pemain sepak bola ada gol masuk, surga ya diam aja. Tapi kalau 1 jiwa diselamatkan, dimenangkan, surga horak, menghorakkan surga. Pilih mana? Ya, haleluya. Jadi itulah sebab ya, haleluya. Kita memuridkan bukan untuk diperas susunya, diambil bulunya, tapi digembalakan, haleluya, digembalakan, diberi makan, ya, dibimbing, dididik, haleluya, puji nama Tuhan, didoakan terus, ya,
Mana saja mereka sudah berpisah, pelayanan sendiri, didoakan terus. Haleluya. Itu tugas kita. Juga tugas kita apa? Tugas kita yang lain apa? Hidup suci, hidup kudus. Ya, mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau di Tropodo ini ada satu orang hidup kudus, waduh, itu sama seperti Yesus. Apalagi kalau ada banyak, di tiap daerah ada orang kudus, di tiap negeri, di tiap negara ada orang hidup kudus. Itu nanti jumlahnya genap. Ya, Tuhan cepat datang. Itu juga tugas kita untuk diri kita sendiri, juga untuk jiwa-jiwa. Haleluya. Jadi siap, ya, harus siap bersaksi. Yohanes 15 ayat 27 dikatakan, kamu harus bersaksi. Jadi ini wajib, saudara, ya. Banyak kewajiban-kewajiban yang pernah kita pelajari bersama-sama di AC3, ya. Mungkin kalau saudara punya catatannya, ya, saya masih ada catatannya sekitar 20 berapa begitu, ya. Wajib ini, wajib. Semua wajib. Wajib mengucap syukur, ya, wajib mengampuni, itu wajib. Banyak sekali kewajiban. Itu mengikuti jejaknya Yesus. Yesus itu penuh pengampunan. Yesus itu Allah Bapa, penuh dengan kemurahan. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapakmu murah hati. Itu wajib. Ini kita terus belajar. Kita sudah melakukan berapa hal, masih kurang berapa hal, ya, masih banyak yang kurang. Kita tidak berhenti ya belajar. Sudah sampai mau mati, ya, masih belum lulus. Kadang-kadang kita mikir, wah, aku sudah lebih dari orang ini. Tandingannya itu bukan orang. Tandingannya itu ikuti jejaknya Yesus. Apa sudah seperti Yesus? Seperti kita nyanyikan apa? Seperti Yesus, itu saja ku minta dalam jalanku sampai ke sorga. Saya mau seperti siapa? Itu tujuan kita, seperti Yesus. Dan kita terus berjalan, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, itu misi kedua, ya. Lanjutkan misi Yesus. Haleluya. Seperti Yesus sudah melakukan misinya. Dia lahir, menderita, sengsara, mengadakan mujizat, mengadakan banyak perbuatan yang baik, yang benar, sampai akhirnya dibunuh, mati di atas kayu salib. Hari ketiga dia bangkit naik ke sorga. Dia bangkit ke dunia 40 hari menemui murid-muridnya. Kemudian hari yang ke-40, hari ke-50 itu dia naik ke sorga. Ya, haleluya. Dia sudah menyelesaikan misinya di dunia. Waktu dia disalib, dia bilang apa? Sudah genap, sudah selesai. Mati, ya. Bagaimana dengan kita, ya? Apa kita ini sudah sampai di atas kayu salib, yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah menggenapi seluruh kehendak Allah, sudah selesai, mati. Jadi kalau saya dan saudara ini masih hidup, tugas kita sudah apa belum selesai? Ya, belum. Sakit apapun, tidak bisa bangun sekalipun masih hidup, itu berarti tugasnya belum selesai. Mungkin tergeletak di ranjang, tidak bisa ke gereja, sudah tua, sakit, masih bisa berdoa, betul enggak? Misal masih bisa berdoa, anak, mantu, cucu, cicit yang datang ke rumah, dinasihati, ayo ikuti jejaknya Yesus, ikuti jejaknya Mbah, betul enggak? Masih bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Elisa waktu sakit mau mati, ya, masih bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya.
Jadi mari saudara ya, kita mau melanjutkan misi Yesus ini sebab usaha kita di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Iblis selalu ngomong percuma, sekarang hasilnya percuma, ya. Baca firman Allah percuma, nginjil percuma, semua dikatakan iblis percuma. Delok ya, kita disuruh lihat pakai mata jasmani. Yo, pancet itu, pancet. Kita harus pakai mata iman. Tadi kita sudah nyanyi apa? Dia tidak pernah gagal. Ya. Apa yang kita lakukan bersama Tuhan tidak pernah gagal. Jadi ini kita ini hati pikiran kita apa ini roh kita ini perang terus sama iblis. Iblis bilang gak mungkin percuma. Kita pasti Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong. Ya. Bahkan kadang-kadang kita sampai mati orangnya belum bertobat. Tapi setelah kita mati, ya toh, entah 2-3 tahun lagi orang itu bertobat. Ya itu Tuhan izinkan seperti itu. Rasanya apa? Sia-sia percuma. Mungkin ada orang yang menyaksikan ya. Orang itu doa anaknya loh sampai awake dhewe bongko mati anaknya pancet ae ya. Enggak tahunya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian anaknya berubah. Nah, ya toh. Orang iya ya. Doanya ibu sing mati mandi. Walaupun sepertinya terlambat. Percuma. Jadi ingat saudaraku, awas tipu daya iblis. Kalahkan dengan firman. Baca firman lagi. Markus 9 ayat 23, tidak ada barang yang sulit, tidak ada barang yang mustahil bagi orang percaya. Markus 9, 23, Markus 10, 27, bagi Allah tidak ada barang yang sukar. Ya, jadi kita percaya sama Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Ya. Yang ketiga, cara singkat, ya. Aku akan segera kembali. Ini penting. Jadi kita ini saat ini masuk apa? Malam berjaga-jaga. Ya. Situasi semakin memburuk. Ya. Semua naik, makin sulit, makin sukar, maling makin banyak, perampok semakin berani, bahkan mungkin nanti bisa jadi ya membunuh macam-macam. Ya. Nah, ingat dia akan kembali. Kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Ya. Terus pakai pakaian pesta, ya. Perbuatan yang benar. Wahyu 19 ayat 8. Kita pakai pakaian pengantin, ya. Berhiaskan kekudusan. Ya. Apa kekudusan itu? Firman Allah. Membuat kita kudus. Haleluya. Berbuah-buah lebat, nempel pada pokok anggur yang benar. Haleluya. Jadi kita ini sudah masuk di dalam malam berjaga-jaga. Ya, tiap hari kerja sambil ingat Tuhan, muji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya. Sediakan waktu baca firman, merenungkan firman, di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja ya, kita ingat kontak, jangan putus hubungan ini dengan Tuhan, itu berjaga-jaga. Ya. Bukan berarti berjaga-jaga itu harus tinggal di gereja terus, bukan. Kerja ya. Ada kerja waktu sedikit longgar, ya, mungkin capek, ingat Tuhan, gitu. Ini pekerjaan ini, penderitaan ini cuma sebentar. Ingat Tuhan terus. Jadi kerja juga sambil nelongso. Kalau kita ini mana, melihat motong ini, gambar yang lari, nih. Ya, kita lakukan semua untuk Tuhan. Itu jadi kontak. Kalau HP kita ini tidak nyalut, gitu. Apa ini satelitnya pedot? Wah, kelabaan ya. Nanti satu kali saat satelit ini akan pedot. Kita mau ngambil ATM, nggak iso nyantol, duit hilang kabeh. Ya, ada waktu kapan itu ada hamba Tuhan juga menyampaikan,
Alangkah indahnya kalau nanti saat Tuhan datang, ya toh, kita tuh sudah punya invest banyak di surga dengan perbuatan baik, perbuatan amal, ya, berbuat korban. Ya. Saat Tuhan gak mau mengangkat kita, invest kita di dunia ini nol, sudah nyantol sana kabeh. Mulai wis gak bawa apa? Terima di mana? Di surga. Jadi jangan sampai wah investku di dunia ini banyak sekali. Begitu Tuhan datang tinggalan kabeh. Aduh Tuhan, eman Tuhan. Ya salahmu. Wis tak omongin kok ya toh. Semua harus ditinggal. Alangkah baiknya kalau invest kita nol, begitu nol kita naik ke surga. Amin. Terima di surga. Haleluya. Jadi saudaraku, kita siap pulang ke rumah Bapa, tinggal serumah dengan Bapa, ya. Siap terima pahala, mahkota, siap memerintah bersama dengan Tuhan, ya. Semua fasilitas surga diberikan kepada anak-anaknya. Amin. Enak saudaraku, ya. Kalau anak di dunia aja dipelihara mau bapaknya, cukupi semuanya, ya toh. Asal pinter nurut, ya, mau diatur, perlu apa? Ini, perlu apa? Ini, perlu apa? Ini semua sudah ada. Itu Tuhan sediakan bagi kita di surga yang mulia. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Jadi firman Allah ini kalau dipanjangkan ya tidak ada habisnya. Ya baca sendiri, ya, pelajari sendiri. Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bagi berdiri, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah menyelesaikan khotbah tentang berjaga-jaga Tuhan. Hal malam berjaga-jaga. Sebab kami yakin kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tuhan, kami ingin hubungan kami bersama dengan Tuhan tidak putus sedetik pun. Kami ingat Tuhan senantiasa. Di mana saja, kapan saja, dalam hal apa saja, kami boleh mengikuti jejak Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan, dan kami boleh mempersiapkan diri untuk kembali pulang ke rumah Tuhan, baik secara pribadi maupun secara global. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, beri daya ingat yang tajam untuk ingat kembali akan firman-Mu, untuk merenung-renungkan firman-Mu, dan haleluya senantiasa merindukan akan kedatangan-Mu, panggilan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, dalam rumah tangganya, usaha pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan berkati, khususnya rohaninya. Tuhan berkati supaya tidak putus hubungan dengan Tuhan sedetik pun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong saudara yang tidak bisa hadir, yang sakit Tuhan lemah, Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang malas Tuhan beri semangat Tuhan. Di akhir zaman ini beri pengertian supaya mereka mengerti bahwa Tuhan akan datang secara tiba-tiba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong berkati rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, kesehatan kami semuanya. Pakai kami semuanya jadi saluran berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala korban dan persembahan yang dikorbankan dipersembahkan kepada Tuhan. Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ntar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.